Sangat bertemu anak-anakku siswa kelas 8, SMP, MTS, di mana saja berada. Kali ini saya Haji Muhammad Arifudin, guru SMP Negeri 2 SOE, akan menyampaikan materi, lanjutan materi pertama tentang iklan, unsur dan cara menyusun iklan, bagian kedua. Anak-anakku, perhatikan yang ingin Bapak sampaikan berikut ini untuk lebih memahami tentang unsur dan cara menyusun teks iklan dengan baik. Anak-anakku, setelah kalian pelajari tentang bagaimana sebuah iklan dan bagaimana mempromosikan iklan, sekarang ini Bapak ingin menyampaikan tentang unsur-unsur teks iklan. Iklan atau pariwara merupakan bagian penting dalam mempromosikan atau menawarkan suatu barang atau jasa. Kita dapat melihat iklan di berbagai media seperti koran, majalah, radio, televisi, atau internet. Iklan itu apa? Seperti yang Bapak jelaskan kali lalu anak-anakku, iklan adalah suatu pesan tentang barang atau jasa yang dibuat oleh pembuat barang yang disampaikan lewat media cetak atau media elektronik yang ditujukan pada masyarakat umum. Dari sisi pembuat barang atau penyedia, jasa iklan memiliki tujuan sebagai berikut. Satu, agar masyarakat tahu. Yang kedua, agar melalui iklan si pembuat barang atau jasa memberitahukan bahwa telah ada barang atau jasa yang telah mereka butuhkan. Iklan tersebut memberikan informasi mengenai kelebihan produk dibandingkan dengan produk sejenis. Adanya iklan membuat konsumen sadar akan merek-merek baru. Jadi banyak pilihan kalau adanya iklan. Selanjutnya, mengajak masyarakat supaya membeli produk tersebut. Biasanya dalam iklan kata atau kalimat yang berisi ajakan pembeli produk tersebut dengan ajakan masyarakat didorong untuk mencoba menggunakan produk. Iklan harus mampu dan efektif untuk membujuk agar jasa yang diiklankan dapat dibeli oleh masyarakat. Pendukung terjadinya penjualan. Jadi iklan di sini memberikan rangsangan mendorong masyarakat untuk membeli produk. Dengan memberikan produk diharapkan konsumen dapat bertindak untuk membeli produk tertentu. Jadi seluruh produk itu diiklankan. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah iklan. Kalimatnya harus singkat dan jelas. Contohnya headline atau kepala pesan iklan. Headline itu berfungsi untuk memberikan perhatian awal pembaca. Headline yang menarik dan menahan mata untuk berhenti sejenak melihat produk ditawarkan. Ciri-ciri headline yang baik adalah tulisannya menonjol, lebih dari segi ukuran maupun warna. Umumnya kalimat headline pendek, bahkan satu kata saja bisa menarik perhatian. Berisi kalimat atau mengandung pesan sehingga menarik minat masyarakat untuk membeli satu produk. Bahasa yang mudah dipahami. Sajikan iklan dengan bahasa yang mudah dipahami, karena kemampuan masing-masing dalam memahami arti bahasa berbeda-beda. Selain itu, bahasa juga harus menarik, karena satu iklan dengan bahasa yang baik lebih menarik. Tulisan dan gambarnya juga harus menarik. Penggunaan warna, tulisan, dan gambar harus diperhatikan. Contohnya warna merah, memberikan kesan berani. Warna ini diyakini mampu menampakkan psikologis terhadap manusia. Dampak tersebut dapat dipandang dari berbagai macam aspek, baik panca indera ataupun aspek budaya. Yang berikut adalah headline. Headline merupakan kepala iklan. Biasanya headline merupakan rangkaian kalimat atau kata-kata pendek dan sering dibuat ciri-ciri headline antara lain tulisan menonjol, umumnya kalimatnya pendek, bahkan satu kata saja berisi kalimat yang lebih kuat menarik minat. Yang berikut adalah subjudul. Subjudul merupakan bagian yang bertugas untuk menjabarkan lebih jauh pesan yang akan disampaikan dalam judul. Ciri-ciri subjudul antara lain hurufnya lebih kecil dari headline. Terkadang ditulis dengan warna yang berbeda. Huruf tebal dan warna yang berbeda, letak subheadline berdekatan dengan headline. Yang berikut teks iklan. Teks iklan atau naskah iklan yang dicetak menggunakan jenis huruf yang lebih kecil daripada baris display. Yang berikut masalah harga. Dengan harga, orang bisa sangat peka terhadap harga dan mungkin akan dijengkelkan oleh iklan yang tidak menjantumkan, paling tidak menjantumkan harga yang terendah. Nama dan alamat. Nama dan alamat mungkin saja sudah cukup dengan menyebutkan nama produk dan perusahaan pada iklan tersebut.
didukung dengan logo, tetapi mengiklankan lain ada yang mencantumkan alamat dan dengan jelas. Ini ditujukan agar pembaca dapat mengenali mereka secara jelas. Signature atau slogan atau strapline. Signature slogan atau strapline adalah baris kalimat penutup dan ini dapat digunakan sebagai alat untuk menciptakan citra perusahaan. Nah, ini unsur-unsur iklan. Yang pertama adalah menarik perhatian atau attention. Iklan yang baik harus dapat menarik perhatian. Yang berikut adalah menarik minat atau interest. Setelah mendapat perhatian, maka harus ditingkatkan menjadi minat sehingga timbul rasa ingin tahu dengan rinci dari diri seorang konsumen. Yang berikut adalah desire atau keinginan. Suatu cara untuk menggerakkan keinginan suatu konsumen. Conviction atau rasa percaya, conviction. Untuk mendapatkan rasa percaya pada diri konsumen, sebuah iklan harus ditunjang dengan kegiatan peragaan seperti pembuktian atau sebuah kata-kata. Action atau tindakan. Nah, action atau tindakan merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasanya. Ini bagaimana menyusun sebuah iklan. Anak-anakku, menyusun teks iklan. Teks iklan dibuat semenarik dan sekreatif mungkin. Tujuannya untuk mengarahkan perhatian dan sasaran iklan tertarik dengan produk, barang, jasa, atau acara yang ditawarkan. Membuat sasaran iklan berhasrat untuk ingin produk yang ditawarkan. Langkah-langkah untuk menyusun teks iklan. Yang pertama, mendeskripsikan objek teks iklan. Tentukan objek barang atau jasa yang diiklankan, misalnya sepeda, komputer, lowongan kerjaan, atau layanan masyarakat. Sebelum membuat teks iklan, deskripsikan lebih dahulu objek yang akan diiklankan agar informasi yang disampaikan lengkap. Kalian juga harus mempelajari produk yang ingin diiklankan dan mengetahui produk pesaingnya. Kemudian kumpulkan ide-ide menarik dan kreatif. Kamu juga dapat menambahkan gambar-gambar kreasi sendiri. Kamu dapat mengkreasikan hasil karyamu menggunakan aplikasi Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, atau Corel Painter. Kamu juga dapat menggunakan aplikasi penggambaran online seperti Scriptwrite, Pencil App, Awe, Actibot Web, Supine, Quoting Paint, Pencil Madness, Scanek, and Paint Draw is atau Slimmer. Nah, ini juga kalau kita ingin membuat iklan, sebelum itu kita mempersiapkan hal-hal seperti ini. Ini bahasa-bahasa program dalam membuat satu gambar. Ini adalah menentukan media dalam memasang iklan. Agar menyampaikan iklan dengan mencapai sasarannya, harus ditentukan faktor seperti media, tempat, dan daya pemikat yang diusung dari iklan. Pemasangan media itu sendiri dapat dilakukan berbagai bentuk, langsung ataupun tidak langsung, dengan berbagai media cetak atau elektronik. Pilihlah bentuk media, berikan akan mempengaruhi sajian iklan seperti biaya yang dikeluarkan. Semakin canggih media yang digunakan, semakin mahal biaya yang dibutuhkan, bahkan tinggi pula kreativitas yang dituntut untuk membuat sebuah iklan. Mencatat isi pesan yang ingin disampaikan. Perjelas tujuan yang hendak kamu capai dan membuat teks iklan. Perjelas pesanmu untuk mendapatkan hasil akhir yang dikehendaki. Apabila kamu ingin melakukan pembelian atau bertanya tentang produk, tulislah secara jelas, menarik dan sopan sesuai gaya iklan yang cenderung persuasif. Pilih kata yang tepat, menarik, sopan dimaksud agar kata-kata tersebut mampu menarik perhatian sasaran iklan. Iklan harus jujur, menarik, dan jelas, tidak bertentangan dengan produk lain. Bahasa iklan pun harus singkat, padat, mudah dipahami, dan berkonotasi positif. Menentukan judul teks iklan. Judul membangkitkan keingintahuan sasaran iklan. Judul teks iklan dapat berupa nama produk, jasa, atau kegiatan. Buatlah judul semenarik mungkin untuk menarik minat sasaran iklan. Oke, anak-anakku, sedangkan menyusun kerangka teks iklan. Apabila objek iklan telah kamu tentukan, susunlah kerangka teks iklan. Kerangka ini berguna untuk kamu dapat menyusun isi teks iklan secara tepat dan efisien. Kerangka karangan teks iklan disusun berdasarkan struktur pengembangan teks iklan. Struktur teks iklan sendiri ada 3, yaitu judul, nama produk, penjelasan, serta nama dan alamat pengiklan.
Pada saat membuat iklan, kamu harus memperhatikan tata letak, ukuran huruf, jenis huruf, gramatikal, visual, dan medianya. Oke, sekarang anak-anakku, bagaimana membaca dan meneliti kembali iklan. Apabila teks iklan kamu susun telah selesai, teliti dan cermati kekurangan teks iklan tersebut. Perbaiki teks iklan tersebut sebelum kamu ajukan ke media atau pemasangan iklan. Bagaimana kita menyimpulkan dan menceritakan iklan? Biasanya kita menceritakan sebuah iklan. Caranya adalah teks iklan berisi pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan materi iklan. Kalian dapat menyimpulkan isi teks iklan, langkah-langkah menyusun iklan sebagai berikut. Baca dan cermati pernyataan dalam teks iklan. Yang kedua, temukan ide pokok dalam teks iklan. Yang ketiga, menyusun pernyataan berdasarkan ide pokok, kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Ini contoh iklan. Pakailah Daihatsu, tetap paling untung. Xenia. Harganya 115 juta. Angsuran mulai dari 2 juta 2,37 juta. Jadi ini 2,32. Jadi ini model iklan. Kita lihat bagaimana penjelasannya. Hasil simpulannya, iklan di atas menjelaskan tentang perusahaan otomotif PT Daihatsu mengeluarkan mobil dengan merek terbaru bernama Xenia YTA dengan harga 115,4 juta. Bisa dibayar cash atau kredit. Esko Daihatsu menyediakan mobil Xenia ini dengan dilengkapi dengan banyak kelebihan dan keunggulan. Salah satunya hemat bahan bakar dan ramah lingkungan dengan variasi dan dalam bentuk. Ini adalah model menceritakan sebuah iklan. Nah, cara lain untuk menceritakan iklan adalah ini sabun mandi yang sering kita gunakan setiap hari. Bagaimana menceritakan sabun mandi ini? Cara menceritakan iklan, konsumen lebih memilih menggunakan sabun Lifebuoy dibandingkan sabun lainnya karena mereka percaya dengan menggunakan Lifebuoy, hidup mereka akan lebih sehat. Di sini Lifebuoy telah masuk dalam mindset konsumen dan telah menempatkan produk sebagai produk sabun pilihan dalam pilihan konsumen. Terima kasih. Inilah tentang bagaimana menceritakan iklan, bagaimana membuat iklan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anakku. Anak-anakku, demikian unsur dan cara menyusun iklan pada bagian kedua pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Semoga kalian dapat memahami apa yang Bapak sampaikan.